Secara mengejutkan, beberapa buah tertentu dapat mempercepat penuaan, merusak otak Anda, dan meningkatkan kadar gula darah, bahkan lebih tinggi daripada sekaleng soda. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition mengungkapkan bahwa orang dewasa berusia 65 tahun ke atas yang sering mengonsumsi buah tertentu dengan kadar gula tinggi menghadapi peningkatan risiko sebesar 57% untuk mengembangkan sindrom metabolik, suatu kondisi serius yang berhubungan dengan stroke, diabetes, dan gagal jantung. Aspek yang paling menakutkan, buah-buahan ini sering dipromosikan sebagai sehat atau bermanfaat untuk pencernaan, namun sebenarnya dapat secara perlahan merusak tubuh Anda setiap hari. Jika Anda berusia di atas 65 tahun, penting untuk dicatat bahwa metabolisme Anda melambat sel-sel. Anda menjadi lebih rentan dan kemampuan Anda untuk menangani gula menurun secara signifikan, yang berarti memilih buah yang salah dapat dengan cepat menimbulkan konsekuensi serius. Namun, ada juga beberapa kabar baik. Buah-buahan tertentu berfungsi sebagai obat alami bagi orang lanjut usia. Rasakan penurunan tekanan darah, peningkatan kekuatan jantung, dan peremajaan otak yang luar biasa, membuatnya terasa jauh lebih muda dari usia Anda yang sebenarnya. Dalam video ini, kami mengungkapkan 4 buah penting yang harus dimasukkan oleh para lansia ke dalam pola makan harian mereka, serta 4 buah yang harus benar-benar mereka hindari. Pastikan untuk memperhatikan yang terakhir dalam daftar bahaya. Buah ini lezat, menyegarkan, dan dicintai oleh banyak penggemar, namun mungkin diam-diam menguras vitalitas Anda dan memperpendek umur Anda. Sebelum kita mulai, kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dengan membagikan lokasi Anda dan pastikan untuk menekan tombol suka serta berlangganan saluran kami untuk konten menarik lainnya seperti ini. Tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita langsung mulai. Urutan keempat dalam daftar alpukat. Benar sekali, alpukat diklasifikasikan sebagai buah, dan memang pantas mendapatkan tempat terhormat di sini karena alasan yang kuat. Dalam perubahan menyegarkan dari pedoman nutrisi lama yang menghindari semua lemak, alpukat menonjol sebagai salah satu makanan paling menguntungkan bagi para lansia untuk ditambahkan ke dalam pola makan mereka. Keunikan alpukat terletak pada konsentrasi lemak tak jenuh tunggalnya yang mengesankan, khususnya asam oleat. Senyawa luar biasa ini telah terbukti secara efektif menurunkan kadar kolesterol LDL yang berbahaya sekaligus meningkatkan kadar kolesterol HDL yang bermanfaat. Komposisi lemak unik dari alpukat menawarkan manfaat luar biasa bagi lansia yang menghadapi masalah kardiovaskular karena kadar kolesterol yang lebih baik mengarah pada risiko serangan jantung dan stroke yang lebih rendah. Namun ini baru permulaan. Banyak lansia mungkin tidak menyadari bahwa alpukat mengandung kalium yang sangat tinggi, sekitar 19 silit kuluju per buah, lebih banyak daripada pisang. Hal ini menjadikannya pilihan fantastis untuk mengelola tekanan darah, suatu pertimbangan penting karena hampir 23% orang dewasa berusia di atas 65 tahun terkena hipertensi. Alpukat merupakan sumber kalium yang kuat, secara efektif menyeimbangkan asupan natrium dan menenangkan dinding pembuluh darah. Pendekatan alami ini membantu membawa pembacaan tekanan darah ke kisaran yang lebih sehat tanpa memerlukan obat tambahan. Selain manfaatnya bagi kesehatan jantung, alpukat kaya akan lutein, suatu karotenoid antioksidan yang dikenal dapat meningkatkan kesehatan mata dan memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada orang dewasa yang lebih tua. Salah satu manfaat alpukat yang paling sering diabaikan adalah kemampuannya yang luar biasa untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Banyak vitamin dan antioksidan yang ditemukan dalam sayuran seperti vitamin D, E, dan K bersifat larut dalam lemak, yang berarti tubuh Anda memerlukan lemak untuk penyerapan optimal. Menambahkan alpukat ke dalam salad atau sayuran yang dimasak dapat meningkatkan penyerapan nutrisi penting hingga 15 kali lipat. Itu adalah keuntungan luar biasa bagi siapapun yang ingin memaksimalkan asupan makanannya tanpa bergantung pada banyak suplemen. Apa rahasia untuk membuka semua manfaat ini?
Hanya setengah buah alpukat setiap hari sudah cukup untuk menikmati manfaatnya yang luar biasa. Oleskan pada roti gandum utuh, campurkan ke dalam smoothie, atau nikmati langsung dengan sendok dengan sedikit perasan lemon. Bagaimanapun cara Anda menikmatinya buah ini, benar-benar transformatif bagi kesehatan para lansia. Urutan ketiga dalam daftar apel segar, renyah, dan lezat. Apel memiliki kandungan serat yang mengesankan, terutama jenis yang dikenal sebagai pektin, yang menutrisi bakteri baik dalam sistem pencernaan Anda. Usus yang lebih sehat membuka jalan bagi pencernaan yang lebih baik, kekebalan yang lebih kuat, dan penyerapan nutrisi yang lebih optimal. 3 aspek penting yang semakin berarti seiring bertambahnya usia. Yang benar-benar membedakan apel adalah dampaknya yang luar biasa pada kesehatan jantung. Pektin mengikat kolesterol di sistem pencernaan, membantu mengeluarkannya dari tubuh, dan secara bertahap menurunkan kadar kolesterol LDL Anda. Apel kaya akan flavonoid seperti quercetin yang dikenal karena kemampuannya mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Selain itu, kita harus mengakui perannya dalam mengatur kadar gula darah. Meskipun apel tidak diragukan lagi, manis apel memiliki beban glikemik yang rendah. Kandungan seratnya secara efektif memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, membantu mencegah lonjakan dan penurunan yang mengganggu. Hal ini dapat sangat bermanfaat bagi lansia yang menghadapi resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Apel sangat mengenyangkan karena kandungan serat dan airnya yang tinggi menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengelola nafsu makan. Berikut fakta yang kurang dikenal yang mungkin mengejutkan Anda. Mengunyah apel meningkatkan produksi air liur, membantu mengurangi gigi berlubang, dan penyakit gusi masalah yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Baik merah hijau atau kuning apel menonjol sebagai salah satu buah yang paling praktis dan serbaguna. Mengonsumsi satu buah setiap hari dapat memberi manfaat bagi hampir setiap sistem utama dalam tubuh Anda. Peringkat kedua D5. D5 mungkin bukan buah pertama yang terlintas dalam pikiran untuk camilan harian, tetapi bagi para lansia, permata merah ruby yang cerah ini bagaikan emas cair bagi kesehatan jantung. Seiring berjalannya waktu, arteri kita cenderung kehilangan kelenturannya yang dapat menyebabkan penurunan aliran darah, peningkatan tekanan darah, dan stres tambahan pada jantung. D5 menonjol karena kandungan punika lagin yang melimpah antioksidan kuat yang telah terbukti menurunkan stres oksidatif di arteri lebih dari 30% seperti yang disoroti dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal Atherosclerosis. Penelitian menunjukkan bahwa punika lagin mungkin memiliki aktivitas antioksidan yang 3 kali lebih besar daripada anggur merah atau teh hijau. Saat stres oksidatif menumpuk, hal itu menyebabkan peradangan dan penyempitan dinding arteri Anda, mirip dengan bagaimana karat terbentuk di pipa air yang menua. Namun, punika lagin memainkan peran penting dalam meningkatkan aliran darah, memastikan darah bergerak lebih lancar dan mudah. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa jus D5 dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 5 hingga 21% pada individu dengan hipertensi, menjadikannya pilihan yang signifikan bagi lansia yang ingin mengelola tekanan darah mereka tanpa bergantung pada obat tambahan. Masih ada lagi yang bisa ditemukan. D5 meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Sebuah studi UCLA mengungkapkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi jus D5 setiap hari mengalami peningkatan yang nyata dalam tes memori verbal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsinya. Hal ini sangat penting karena kehilangan memori merupakan salah satu konsekuensi paling ditakuti dari penuaan. Jus D5 memberikan banyak manfaat yang sama untuk kesehatan gigi semuanya tanpa perlu mengunyah. Meskipun antioksidan terkonsentrasi dalam bentuk suplemen telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, mengonsumsi buah utuh menawarkan serat tambahan dan mikronutrien penting. Mari saya jelaskan secara sederhana. Tidak perlu mengonsumsi 1 gelas penuh setiap hari. Mengonsumsi hanya setengah cangkir bijinya atau menambahkan sedikit jus ke dalam smoothie pagi, Anda sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. D5 menonjol di antara banyak buah manis
dengan indeks glikemiknya yang rendah memastikan tidak memicu lonjakan tajam kadar gula darah. Ini adalah solusi ideal bagi lansia yang mengelola pradiabetes atau diabetes tipe 2. Pastikan Anda memilih jus delima 100% murni tanpa tambahan gula. Jika Anda mengonsumsi pengencer darah, penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu karena delima mungkin memiliki interaksi ringan dengan obat tertentu. Buah ini menawarkan lebih dari sekadar manfaat kesehatan. Buah ini berpotensi secara signifikan meningkatkan rentang kesehatan Anda dengan menjaga jantung tetap awet muda untuk jangka waktu yang lebih lama. Peringkat pertama, nikmati dunia buah beri yang lezat. Blueberry, raspberry, dan blackberry menanti selera Anda. Buah beri khususnya, blueberry, raspberry, dan blackberry menempati posisi teratas dalam daftar buah yang kami rekomendasikan untuk lansia, menampilkan rangkaian manfaat anti penuaan yang luar biasa dan tak tertandingi oleh makanan lain manapun. Buah beri menonjol bagi lansia karena efeknya yang luar biasa pada fungsi kognitif dan kesehatan otak secara keseluruhan. Harta kecil yang menyenangkan ini syarat dengan antosianin senyawa, tanaman alami yang tidak hanya memberi blueberry warna menakjubkan, tetapi juga berfungsi sebagai antioksidan kuat. Mengonsumsi buah beri mengaktifkan senyawa kuat yang bekerja untuk mengurangi peradangan di otak, sekaligus meningkatkan komunikasi antar sel otak. Penelitian luar biasa yang dimuat dalam jurnal Annals of Neurology mengungkapkan bahwa lansia yang menikmati hanya 2 porsi blueberry setiap minggu dapat mengalami penundaan signifikan dalam penuaan kognitif berpotensi hingga 2,5 tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka secara efektif mempertahankan kemampuan kognitif seseorang yang 2-5 tahun lebih muda. Manfaat perlindungan otak ini tampaknya berasal dari kemampuan luar biasa buah beri untuk menembus penghalang darah otak, secara efektif menetralkan kerusakan oksidatif di dalam jaringan otak. Keuntungannya jauh melampaui sekadar daya ingat. Blueberry meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, memainkan peran penting dalam pencegahan jatuh penyebab utama cedera pada lansia. Mengonsumsi buah beri secara rutin menawarkan manfaat kardiovaskular yang luar biasa. Banyak penelitian menyoroti penurunan signifikan tekanan darah, peningkatan fleksibilitas arteri, dan penurunan penanda peradangan pada orang dewasa yang lebih tua, yang menjadikan buah beri sebagai bagian utama dari makanan harian mereka. Dampak dari efek ini mengarah pada penurunan risiko penyakit jantung secara signifikan. Faktor penting mengingat penyakit jantung tetap menjadi penyebab utama kematian di kalangan orang dewasa yang lebih tua. Selain manfaatnya yang mengesankan, buah beri unggul dalam pengelolaan gula darah. Serat dan senyawa bioaktif bekerja sama untuk menstabilkan kadar glukosa setelah makan secara efektif, mencegah lonjakan berbahaya yang dapat memperburuk diabetes atau kondisi pradiabetes yang sering terlihat pada orang dewasa yang lebih tua. Buah beri mengandung sekitar 8 gram serat per cangkir, menjadikannya pilihan fantastis untuk mendukung kesehatan pencernaan dan memastikan keteraturan buang air besar, sekaligus tetap lembut bagi sistem pencernaan yang sensitif. Cukup menambahkan 1 cangkir sehari ke dalam oatmeal, yogurt, atau smoothie. Anda dapat secara signifikan meningkatkan energi, mempertajam fokus, dan memperbaiki suasana hati Anda. Pastikan Anda memilih blueberry segar atau beku untuk hasil terbaik. Hindari varietas kering karena sering mengandung gula tambahan yang merusak manfaat kesehatannya. Setelah membahas 4 buah teratas yang harus dimasukkan oleh para lansia ke dalam pola makan, mereka saatnya kita mengalihkan perhatian ke 4 buah yang harus dihindari oleh para lansia. Dimulai dengan satu yang mungkin sudah bersembunyi di dapur Anda. Urutan keempat dalam daftar anggur. Sekilas anggur tampak sebagai pilihan camilan yang menyenangkan dan bergizi. Permata kecil yang menyenangkan ini tidak hanya manis dan menyegarkan, tetapi juga dirayakan karena kandungan antioksidannya yang kaya, terutama pada varietas merah dan hitam. Namun bagi lansia, anggur dapat memberikan kesan yang menyesatkan. Kekhawatiran utama terletak pada kadar gulanya yang sangat tinggi dikombinasikan dengan kandungan serat yang sangat rendah.
Anggur syarat dengan gula alami yang dikenal sebagai glukosa dan fruktosa menjadikannya camilan yang mudah dikonsumsi dalam jumlah besar. Kemudahan konsumsi ini dapat menyebabkan asupan gula berlebihan tanpa disadari. Percaya atau tidak, satu cangkir anggur mengandung sekitar 23 gram gula, kira-kira setara dengan satu batang permen kecil. Bagi orang dewasa yang lebih tua, yang menghadapi tantangan dalam mengelola gula darah, situasi ini dapat menimbulkan konsekuensi serius. Tanpa serat yang cukup, gula diserap dengan cepat ke dalam aliran darah, menyebabkan peningkatan tajam kadar glukosa dan insulin. Fluktuasi ini jauh dari sekadar sementara. Faktor-faktor ini berhubungan dengan penambahan berat badan peradangan dan peningkatan risiko pengembangan diabetes tipe 2. Kekhawatiran lain adalah bahwa anggur sering mengandung residu pestisida ketika tidak dibeli secara organik yang menimbulkan risiko potensial bagi lansia dengan sistem kekebalan yang terganggu atau pencernaan yang sensitif, yang mungkin lebih rentan terhadap racun ini. Kulit anggur meskipun tipis dan mudah dikunyah, memberikan manfaat nutrisi yang terbatas dibandingkan dengan kulit buah lain, seperti apel atau pir. Apa kesimpulannya? Anggur mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi dapat mengacaukan kadar gula darah, menimbulkan risiko signifikan bagi lansia yang berusaha menjaga energi berat badan dan kesehatan metabolik mereka. Urutan ketiga dalam daftar buah kering yang menggugah selera. Buah kering terutama yang diproses dengan sulfit selama produksi komersial menimbulkan tantangan bagi lansia, meskipun tampilannya tampak sehat dan praktis. Masalah utama dengan buah kering adalah konsentrasi gulanya yang sangat tinggi. Saat air menguap selama proses pengeringan, yang tersisa pada dasarnya adalah bentuk gula buah yang terkonsentrasi. Segenggam kecil aprikot kering mengandung jumlah gula yang kira-kira sama dengan beberapa aprikot segar utuh. Hal ini membuatnya sangat mudah untuk mengonsumsi fruktosa secara berlebihan tanpa serat dan air yang biasanya membantu memberi sinyal rasa kenyang. Tingkat konsentrasi gula ini menimbulkan risiko besar bagi lansia yang berurusan dengan diabetes atau resistensi insulin, karena bahkan dalam jumlah kecil dapat menyebabkan lonjakan parah kadar glukosa darah. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan diabetes tipe 2 atau memperumit pengelolaan diabetes yang sudah ada, namun dampaknya tidak berhenti di situ. Lonjakan gula ini menyebabkan peningkatan peradangan dalam tubuh, memperburuk nyeri artritis, mempercepat penurunan kognitif, dan berpotensi melemahkan sistem kekebalan tubuh, sesuatu yang tidak dapat dikompromikan oleh para lansia. Menambah kekhawatiran, banyak buah kering yang diproduksi secara komersial sering mengandung sulfit, tambahan bahan pengawet kimia yang dirancang untuk meningkatkan warna dan memperpanjang masa simpan. Sulfit berpotensi memicu reaksi asma yang intens pada individu yang sensitif, terutama di kalangan lansia. Perubahan fungsi pernapasan terkait usia yang dikombinasikan dengan tingginya kejadian asma dan COPD pada orang dewasa yang lebih tua menjadikan kelompok ini sangat berisiko. Sekitar 1 dari 100 individu mengalami sensitivitas terhadap sulfit, angka yang meningkat secara signifikan di kalangan orang dewasa yang lebih tua dengan masalah pernapasan. Gula terkonsentrasi dan bahan pengawet kimia yang ditemukan dalam buah kering dapat menjadi masalah bagi lansia yang menghadapi kondisi peradangan seperti artritis yang memengaruhi hampir 50% orang dewasa di atas 65 tahun. Peringkat kedua, pisang hijau. Pisang matang dengan bintik coklat menawarkan pilihan bergizi bagi banyak lansia, tetapi pisang mentah atau hijau membawa risiko kesehatan yang nyata, menempatkannya di antara pilihan buah yang paling tidak disukai bagi orang dewasa yang lebih tua. Masalah utama dengan pisang mentah adalah kadar pati resisten yang tinggi. Jenis pati ini berbeda dari gula yang mudah dicerna dalam pisang matang karena menolak pencernaan di usus halus. Bagi lansia yang menghadapi perubahan pencernaan terkait usia, termasuk penurunan produksi enzim pencernaan dan pergerakan usus yang lebih lambat, pati resisten ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan gastrointestinal yang signifikan seperti
kembung gas, dan nyeri perut. Lansia dengan sindrom iritasi usus besar atau kondisi peradangan usus menghadapi tantangan yang lebih besar karena masalah ini menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Tantangan dalam mencerna pisang mentah melampaui sekadar ketidaknyamanan. Hal ini berpotensi menghambat penyerapan nutrisi dari makanan lain yang dikonsumsi dalam waktu yang sama. Ini menimbulkan tantangan signifikan bagi lansia yang mungkin sudah menghadapi kekurangan nutrisi akibat interaksi obat nafsu makan yang menurun atau perubahan terkait usia dalam efisiensi penyerapan nutrisi. Selain itu, senyawa astringen yang ditemukan dalam pisang mentah yang berkontribusi pada sensasi kapur khas di mulut dapat mengiritasi lapisan saluran pencernaan pada individu yang sensitif, berpotensi menyebabkan respons peradangan di usus. Dalam hal nutrisi pisang mentah tertinggal dalam kandungan antioksidan dibandingkan dengan pisang matang karena senyawa berharga, ini meningkat secara signifikan selama proses pematangan. Bagi lansia yang ingin memanfaatkan manfaat anti-inflamasi dari buah kadar antioksidan yang lebih rendah dalam pisang mentah, menjadikannya pilihan yang kurang menguntungkan. Peringkat pertama dalam daftar jeruk Bali. Secara mengejutkan, jeruk Bali menduduki puncak daftar buah yang harus dihindari oleh para lansia. Meskipun sering dipuji sebagai makanan sehat dan alat untuk manajemen berat badan, jeruk Bali dapat menimbulkan risiko serius, bahkan berpotensi mengancam jiwa bagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan yang umum diresepkan. Furanokumarin menimbulkan risiko dengan menghambat produksi enzim di usus Anda yang dikenal sebagai CYP384. Enzim ini memainkan peran penting dalam metabolisme sekitar 85 jenis obat yang berbeda. Penghambatan enzim ini dapat menyebabkan kadar obat dalam aliran darah meningkat secara berbahaya. Ini mirip dengan menerima dosis yang jauh lebih besar daripada yang dimaksudkan meskipun telah mengonsumsi jumlah yang benar. Potensi efek samping dapat meningkat secara signifikan dengan beberapa di antaranya bersifat serius atau bahkan mengancam jiwa, tergantung pada obat yang terlibat. Daftar obat yang terdampak ini sangat luas dan mencakup banyak obat yang umum diresepkan untuk lansia. Ini termasuk statin populer untuk menurunkan kolesterol, seperti atorvastatin, lovastatin, dan simvastatin. Selain itu, ini mencakup obat tekanan darah tertentu, khususnya penghambat saluran kalsium seperti nifedipin, obat anti kecemasan seperti buspirone, obat anti-aritmia seperti amiodarone, dan bahkan beberapa antihistamin serta imunosupresan. Sebagai contoh, mengonsumsi jeruk Bali saat menggunakan statin Lipitor dapat meningkatkan konsentrasi obat dalam aliran darah Anda lebih dari 400% secara signifikan, meningkatkan risiko efek samping parah seperti kerusakan otot dan gagal ginjal. Yang lebih mengkhawatirkan adalah interaksi ini dapat terjadi tanpa perlu mengonsumsi jeruk Bali dalam jumlah besar. Hanya setengah buah atau segelas kecil jus dapat memicu interaksi berbahaya dengan efek yang bertahan hingga 72 jam setelah konsumsi. Oleh karena itu, hanya dengan mengatur jarak waktu antara konsumsi obat dan jeruk Bali tidak akan menyelesaikan masalah. Mengingat potensi interaksi yang besar dan keterlibatan banyak obat penting yang krusial untuk mengelola kondisi kesehatan lansia, jeruk Bali menempati peringkat teratas sebagai buah yang harus dihindari atau didekati dengan sangat hati-hati. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker Anda mengenai keamanan mengonsumsi jeruk Bali atau jus jeruk Bali. Jika Anda mengonsumsi obat resep apapun, jangan pernah menganggap remeh bahwa hal tersebut aman. Mengabaikan potensi peningkatan efek atau efek samping obat Anda adalah risiko yang tidak mampu Anda tanggung. Apa yang tampak sebagai buah yang tidak berbahaya sebenarnya dapat menyimpan potensi interaksi yang berbahaya. Inilah panduan lengkap mengenai buah-buahan yang harus dikonsumsi oleh para lansia dan yang sebaiknya dihindari. Pilihan bergizi seperti alpukat apel D5 dan buah beri benar-benar dapat berkontribusi pada penuaan yang lebih lambat.
pemikiran yang lebih tajam, dan kekuatan yang lebih baik. Namun makanan tertentu seperti jeruk bali, buah kering pisang mentah, dan anggur yang tampaknya tidak berbahaya, dapat secara diam menguras energi Anda, meningkatkan kadar gula darah, dan memperparah peradangan yang pada akhirnya membahayakan kesehatan Anda. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda tanpa sadar menikmati buah-buahan berbahaya ini? Temukan risiko tersembunyi hari ini. Mana yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda mengalami reaksi tak terduga setelah mengonsumsi buah tertentu? Kami mengundang Anda untuk membagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kami menantikan untuk mendengarnya. Kami menghargai dukungan Anda.